Penggabungan Origin lebih mudah dari yang dibayangkan Xian. Setelah Audrey setuju untuk bekerja sama dengannya, seluruh prosesnya benar-benar lancar. Sebelumnya, dia tidak tahu metode penggabungan, dan mengira itu akan membutuhkan beberapa syarat. Namun, ketika Audrey mengiriminya pesan untuk memberitahu bahwa dia akan bekerja sama dengannya, dia langsung tahu apa yang harus dilakukan. Panggilan yang kuat datang dari dalam jiwanya. Rasanya seperti dia ingin mengambil kembali anggota tubuhnya yang hilang saat jiwanya memancarkan getaran yang ganas. Energi yang beriak darinya memiliki warna-warna cerah, karena dipenuhi dengan pita-pita luar angkasa yang cemerlang. Cahaya yang luar biasa itu kemudian memenuhi laut kesadaran Audrey. Rasanya seperti begitu banyak tangan telah mencengkeram Origin Audrey di jiwa inangnya dan menariknya keluar untuk menyerapnya. Itu adalah naluri berkumpul di antara Origin. Sebelum Xian datang ke sini, jiwa inang Audrey dipengaruhi oleh keinginan Desolate. Melintasi ruang tak berujung, Desolate telah menggunakan segel jiwa untuk menyiksanya, menenggelamkannya dalam mimpi kabur, sampai-sampai dia tidak bisa membedakan apakah itu nyata atau ilusi. Pada saat yang sama, Desolate mengirimkan panggilan serupa padanya. Itu persis sama dengan panggilan Xian. Merasakan panggilan jiwa Xian, Audrey ragu-ragu. Dia takut itu adalah tipu daya Desolate untuk menjebaknya dan membuatnya secara proaktif membocorkan asalnya. Kemudian, dia memutuskan untuk menanyakan sesuatu kepada Xian yang hanya mereka yang tahu, yang memberinya jawaban yang benar. Dengan begitu, dia telah memastikan sumber panggilan jiwa itu dari Xian. Dengan itu, Audrey tidak ragu lagi. Gumpalan cahaya jiwa 5 warna yang cemerlang terbang keluar dari jiwa inangnya. Begitu mereka meninggalkannya, mereka menuju dengan cepat ke medan magnet jiwa Xian. Begitu cahaya jiwa datang ke medan magnet jiwa yang bergetar itu, mereka berubah menjadi api 5 warna yang sebenarnya adalah api surga dari asal. Kemudian, api itu menari dan menyatu dengan jiwa Xian. Xian merasakan adanya persepsi akan pengetahuan dan kenangan yang terdiri dari banyak adegan dan gambar. Setelah menyatu dengan setiap api, ia melihat sesuatu dari kenangan yang ajaib namun kuno. Ia samar-samar melihat beberapa cerita lama yang penuh kebencian yang terjadi di era awal mutlak. Itu adalah kenangan Desolate. Sayangnya, kenangan itu masih belum lengkap setelah penyatuan ini. Dengan mengambil Origin milik Audrey, Xian memperoleh 2/5 dari jiwa, kenangan, dan pengetahuan Desolate. Itu sedikit kurang dari yang diharapkan. Awal mutlak, tujuan perjalanan hidup. Gerbang awal mutlak, kunci. Potongan-potongan ingatan yang acak dan tidak dapat dijelaskan mengalir ke kepalanya. Mendapatkan ingatan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa menara simbol kekuatan Upanishad adalah kunci dari gerbang awal mutlak, atau semacamnya. Dia dapat menggunakan menara besar ini untuk melewati gerbang itu. Namun, dia tidak begitu yakin apa yang disebut gerbang awal mutlak itu, dan apa yang ada di baliknya. Dia terus mengekstraksi asal, mengumpulkan ingatan dan pengetahuan. Menara simbol kekuatan Upanishad melayang di atas jiwanya, melindunginya dari jiwa-jiwa jahat. Tak lama kemudian, asal Audrey menyatu dengannya. Kuali pemurnian jiwa tenggelam ke dalam tingkat awal Audrey. Karena Audrey tidak memiliki asal, itu tidak menyerang Xian lagi. Tanpa asal, Desolate tidak dapat memengaruhi Audrey melalui ruang, dan dia perlahan-lahan menguasai dirinya. Dia menarik kuali pemurnian jiwa untuk menghentikannya menyerang Xian, yang dapat memengaruhi kemajuan fusinya. Di laut kesadarannya, Xian bersinar seperti matahari, memancarkan sinar yang menyilaukan. Sinar cahaya menerangi laut kesadarannya, memberinya perasaan luar biasa dari fusinya. Audrey tidak tahu mengapa dia merasa begitu rileks dan nyaman. Dia tidak putus asa karena asalnya yang hilang. Justru sebaliknya, dia merasa bebannya hilang. Jiwa dan rohnya disublimasikan, dan tubuhnya sekarang memiliki cahaya ajaib yang berputar di dalamnya. Xuan He dan Ming Hao khawatir tentang Audrey karena mereka pikir jiwanya akan lenyap. Pada saat ini, tubuh Audrey memancarkan fluktuasi energi kehidupan yang tebal dan kuat. Sinar cahaya berwarna-warni yang berbeda bergerak padanya seolah-olah mereka sedang membersihkan kontaminan dan ampas di tubuhnya, sehingga dia bisa menyublimkan hidupnya. Mata Adele menjadi cerah dan wajahnya yang muram bersinar. Sepertinya putri kecilku baik-baik saja. Sayang sekali dia kehilangan Origin.
Aku khawatir dia bisa mendapatkan hal-hal baik seperti itu nanti. Dia merasa menyesal karena dia pikir pencapaian putrinya adalah karena Origin dari daratan utama yang diberkati Tuhan. Hari ini, Originnya telah menyatu dengan jiwa Xian, yang telah menyelamatkannya, tetapi dia telah kehilangan Originnya. Itu bisa memengaruhi kultivasinya. Tidak buruk dia kehilangan Origin. Dracula dari klan tulang putih menggelengkan kepalanya, matanya berbinar karena terkejut. Bagi para prajurit dengan Origin, itu bisa jadi bagus, tetapi itu juga merupakan beban bagi pertumbuhan mereka. Anak ini kehilangan Origin, tetapi jiwa dan rohnya telah menyublim. Dia telah mengalami keajaiban jiwa absolute beginning. Dapat kukatakan, dia memperoleh keberuntungan dalam kemalangannya. Ming Hao tampak curiga, bertanya, maksudmu, wilayahnya tidak terpengaruh? Sepertinya dia telah maju lebih jauh. Asal dalam jiwanya adalah tali yang mengikatnya. Dia telah melepaskannya hari ini, jadi dia bisa terbang tinggi sekarang. Dracula mengangguk, menatap Audrey dan berbicara dengan tulus, kerajaannya telah maju, dan kekuatan Upanishadnya telah menjadi lebih mendalam. Selama dia mengumpulkan cukup kekuatan dewa, dia bisa melompat lebih jauh. Audrey baru saja memasuki alam abadi. Menurut Dracula, jika dia maju lebih jauh, apakah dia akan langsung memasuki langit kedua alam abadi? Bagaimana mungkin? Apalagi Ming Hao, Hiro, Montesi, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka pikir itu hampir tidak bisa dipercaya. Sulit untuk dijelaskan, Dracula menoleh ke mereka, berkata, bagi beberapa prajurit, jiwa makhluk awal mutlak bisa menjadi motivasi mereka. Misalnya, Xian memiliki pikiran yang tangguh, dan dia juga ekstrim dan berani. Prajurit seperti itu tidak akan terikat pada apapun. Dia memiliki apa yang dimilikinya. Tidak seorang pun dapat memengaruhinya. Dia menoleh untuk mengamati Audrey, tetapi, ada juga jenis prajurit yang akan menganggap jiwa makhluk-makhluk absolute beginning sebagai beban di hati mereka. Mereka akan meragukan bahwa mereka bukan diri mereka sendiri. Begitu keraguan semacam ini muncul, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri, dan itu akan memengaruhi kultivasi mereka, mengikat diri mereka sendiri. Jadi maksudmu, bagi Audrey, asal-usul daratan yang diberkati Tuhan adalah tali yang mengikatnya. Ming Hao terkejut. Dracula mengangguk. Semua orang tampak termenung saat mereka diam-diam menilai Audrey. Napasnya telah normal di bawah tatapan orang-orang, perlahan, medan magnet jiwanya meluas. Lapisan cahaya yang luar biasa beriak darinya, membuatnya tampak seperti telah memperoleh kehidupan baru. Itu aneh tetapi ajaib, seolah-olah dia dilahirkan kembali. Tepat pada saat ini, jiwa Xian mundur dari sudut matanya, kembali ke otaknya. Audrey juga membuka matanya. Jauh di dalam pupilnya, orang-orang dapat melihat begitu banyak jiwa bergerak, menciptakan formasi jiwa yang ajaib. Formasi jiwa itu sangat mirip dengan yang biasa mereka lihat di kuali pemurnian jiwa. Akhirnya, dia menjadi pemilik sah kuali itu. Rasanya seperti seseorang telah mengambil batu itu dari hatiku. Sungguh nyaman. Dia berseri-seri samar, secantik bunga yang sedang mekar. Sikapnya menjadi lebih menonjol dan memesona. Orang-orang yang berteman dengannya menjadi lebih cerah, seolah-olah itu adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Sayangku, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Adele. Ya, Ibu, aku baik-baik saja. Aku sangat baik. Audrey membenarkan, lalu menatap Xian di matanya, tampak malu saat dia menundukkan kepalanya. Dia melakukannya dengan baik di otakku. Aku tidak menderita sakit apapun. Dia lembut dan alami. Mendengarnya, orang-orang menjadi canggung karena mereka tiba-tiba teringat akan fitur-fitur yang menakjubkan ketika jiwa-jiwa menyatu, wajah-wajah mereka ambigu. Meiji menggigit bibirnya, melotot ke arah Xian karena ia mengira Xian telah melakukan sesuatu yang meragukan di kepala Audrey. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, pelindung cahaya yang indah di luar planet itu dihantam oleh gelombang meteor yang jatuh. Percikan dan lingkaran cahaya bermekaran dengan indah. Montesi dan Hiro mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, wajah mereka menjadi gelap saat mereka berteriak, "Seseorang menyerang kita." Siapa? Meiji menggertakkan giginya, matanya menyala dingin. Siapa yang berani menyerang di cekungan ruang angkasa yang kacau? Akan menjadi masalah besar jika kita bertarung di sini. Aku tahu siapa,
Xi Yan menengahi, matanya tenang. Menghadapi kehampaan, ia berkata, itu Xiao. Tubuh aslinya dulu tinggal di cekungan ruang angkasa yang kacau. Setelah menyadari bahwa Desolate telah terbangun, ia kembali ke sini. Ia tahu tempat ini lebih baik daripada kita. Mengapa ia ada di sini? Hiro berubah warna. Apakah ini wilayahnya? Tidak mungkin. Dracula menggelengkan kepalanya, tempat ini bukan wilayah kekuasaan. Tidak ada energi langit dan bumi di sini. Tidak cocok untuk makhluk apapun untuk tinggal dan bercocok tanam. Ini bukan wilayah kekuasaan. Orang-orang kemudian menghela napas lega. Berkelahi dengan seseorang di wilayah kekuasaannya adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Jika tempat ini adalah wilayah kekuasaan Xiao, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Bahkan para pejuang seperti Hiro atau Montesi di wilayah kekuasaan ahli tingkat yang sama pada akhirnya akan terbunuh. Di wilayah kekuasaan seseorang, dunia sihirnya sendiri, dialah satu-satunya dewa yang dapat membengkokkan aturan alam. Pemilik wilayah kekuasaan dapat melakukan apapun yang disukainya di sana. Coba kulihat mengapa dia datang ke sini. Xi Yan berdiri. Setelah satu langkah, dia terbang tinggi ke langit, menembus perlindungan cahaya Grace Mainland. Dia duduk di atas awan berkabut di luar Grace Mainland, menatap asteroid besar di kejauhan. Dia berteriak pada ular raksasa berkepala 12, "Mengapa kamu di sini? Setan kecil, apakah kamu melupakan pasangan lamamu ketika kamu mendapatkan yang baru?" Xiao tersenyum alami, duduk di singgasana yang cemerlang. Tiba-tiba dia bergerak ke arahnya. Setelah pandangan pertama, mata Xiao berbinar. "Lumayan, kamu punya klon jiwa lain darinya. Tidak terduga. Kalau begitu, kecuali dia membunuhmu dan memurnikanmu untuk mengambil jiwamu, dia tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Apa yang kau inginkan?" Xi Yan tampak tenang saat melayang di udara. Hari ini, ia telah mencapai puncak alam abadi. Setelah menyatu dengan origin yang lain, ia merasa jiwanya telah berubah lagi, dan ia dapat segera memasuki alam leluhur wilayah. Sekarang, ia tidak takut pada Xiao. Ia yakin bahwa ia dapat pergi sesuai keinginannya. Pada saat itu, bayangan muncul di dekatnya, mereka adalah Hiro dan Montesi, ahli sejati dari klan Tulang Putih dan Pantom, eksistensi yang tak tertandingi di alam semesta yang luas ini. Selain itu, mereka adalah 2 dari 10 leluhur wilayah besar. Dalam situasi seperti ini, Xiao sedikit mengubah wajahnya. Ia mengerti dengan jelas bahwa dengan Hiro dan Montesi di sini, ia tidak dapat mengancam Xi Yan. Swosh, swosh, swosh. Lebih banyak bayangan muncul. Mereka adalah Dracula dan istrinya, Meiji, dan Ge. Mereka juga ahli alam leluhur wilayah. Mata Xiao berubah, merasa sedikit takut sekarang. Melihat Xi Yan, ia merasakan sakit kepala yang berkembang. Sejak kapan ia bisa mengumpulkan begitu banyak ahli seperti ini? Ia terkejut. Dia tahu karakter-karakter di teritori Ancestor Realm dengan kekuatan energi gelap dapat melukainya. Para ahli teritori Ancestor Realm adalah eksistensi puncak dari zaman ini. Bentuk kehidupan dan kekuatan Upanishad mereka telah mencapai tingkat yang ekstrim. Dalam beberapa aspek yang luar biasa, mereka tidak sebaik makhluk-makhluk absolute beginning. Namun, dalam pertarungan yang sebenarnya, mereka tidak terlalu buruk. Kita bisa membunuhnya. Tiba-tiba, Hiro mendesis, wajahnya dipenuhi aura pembunuh. Wajah imut Montesi bersinar luar biasa saat dia terkekeh, makhluk-makhluk absolute beginning memiliki banyak kekuatan, dan seluruh tubuh mereka adalah harta karun. Jika kita bisa membunuhnya, itu akan baik untuk kita semua. Wajah Xiao menjadi kaku. Melihat Hiro dan Montesi, dia tiba-tiba menyadari bahwa latar belakangnya tidak sekuat Devor. Klan Devoring memiliki Edgar dan Labit sebagai teritori Ancestor Realm. Di Sea Domain of Nihility, itu adalah salah satu dari 7 klan besar. Klan Devoring telah berkembang ke tingkat yang ekstrim, dan merupakan pendukung yang hebat bagi Devor. Namun, dia hanya memiliki Tian Xie. Tidak ada satupun pelayannya yang telah mencapai teritori Ancestor Realm. Dengan kata lain, mereka tidak dapat banyak membantunya. Dalam pertempuran antara teritori Ancestor, mereka tidak dapat bergabung untuk membantunya. Melihat Hiro, Montesi, Ge, Meiji, Dracula, dan istrinya, mata Xiao menjadi gelap. Dia akhirnya mengakui bahwa mereka dapat mengancamnya.
Dia merenung selama beberapa detik lalu tertawa. Kekuatan daya tariknya yang kuat beriak, menyerang pikiran semua prajurit. Saat dia tertawa, tubuh aslinya bergoyang, menarik asteroid itu. Xiao melambaikan tangan dan Cecilia muncul di sampingnya. Gadis kecil ini memiliki cinta yang dalam seperti lautan untukmu. Kau tidak ingin melihatnya mati secara tragis, kan? Kau lihat, dia memiliki tandaku di kepalanya. Dia menuntun lebih banyak prajurit ke sana, Guru Cecilia, Lena, Gulian dan Guling dari Sekte Seribu Fantasi, dan beberapa wajah lain yang dikenal oleh Xian, Adele, dan Ming Hao. Mereka semua diseret ke sini dengan tanda ular hijau di dahi mereka. Xiao telah menanamkan segel jiwanya untuk mengikat jiwa mereka. Dengan pikirannya, Cecilia dan yang lainnya bahkan tidak bisa bergerak sebelum jiwa mereka musnah. Dia mendapatkan banyak orang di belakangnya yang memiliki hubungan baik dengan Xuan He, Ming Hao, Adele, dan De Charlos. Mereka semua memasang wajah muram, enggan, dan putus asa. Xian berbalik untuk melihat Cecilia. Cecilia membungkuk, memiliki wajah pahit dan sedih. Dia tidak berbicara, hanya berdiri dengan bingung. Xian tiba-tiba merasa masam. Lagi pula, meskipun cekungan angkasa yang kacau ini bukan wilayahku, aku bisa mengubah sedikit keadaan di sekitarnya. Xiao mencibir dan kemudian mengayunkan tangannya, gerakannya cukup lembut. Kemudian, orang-orang melihat kegelapan turun saat pita angkasa luar datang dengan hembusan angin dan badai salju. Aku sudah tinggal di sini selama ratusan ribu tahun. Aku familiar dengan tempat ini. Aku bahkan telah menyempurnakan beberapa area. Jika kau melawanku di sini, kurasa kau tidak akan menang. Melihat keributan aneh itu, Hiro dan Montesi merasa berat hati. Mereka tidak terdengar begitu percaya diri. Jika kita bertarung, kedua belah pihak tidak bisa mundur tanpa cedera. Kita harus berhenti. Xian tetap memasang wajah dingin dan mendengus. Dan, jika kau sudah tahu itu, mengapa kau ada di sini? Kau tidak bisa membunuhku. Mengapa kau harus menghalangi jalanku? Petik 2. Apakah kau memiliki menara simbol kekuatan Upanishad? Xiao mengerutkan bibirnya. Di tanganku, Xian menjawab. Saat masalah itu dikonfirmasi, Xiao merasa marah. Dia membenci Devor karena jika Devor tidak membersihkan segel jiwanya, dia pasti sudah memiliki menara simbol kekuatan Upanishad. Xian tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Namun, dia tahu tidak ada gunanya membenci Devor. Apakah kamu juga tahu rahasia menara simbol kekuatan Upanishad? Tanyanya tiba-tiba. Itu kunci untuk membuka gerbang awal mutlak, kata Xian saat dia merasa nyaman. Mendengar Devor, Xiao terguncang hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, kamu. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Oh benar, kamu memiliki sebagian jiwanya. Sialan. Pada saat ini, kedua belas kepala ular itu bergoyang seolah-olah mereka semua panik. Jika kamu berani bertarung, kami akan mencoba membunuh makhluk awal mutlak juga. Xian tiba-tiba berteriak, teriakannya bagaikan guntur yang membangunkan Xiao. Dia tidak berani memulai perkelahian, hanya berjuang keras di tempatnya. Jika kau menghentikanku di sini, kita tidak akan berhenti sampai seseorang mati. Xian sangat berani. Tepat setelah itu, dia mengendarai Grace Mainland, menghancurkan area ledakan kuat ini dan menuju pintu masuk wilayah. Ibu Dewi, Tianxie melihat kelompok Xian pergi dan mendesis untuk mengingatkannya. Namun, Xiao tidak memerintahkan untuk menyerang. Pihak Xian berbeda. Dia memiliki beberapa leluhur wilayah yang benar-benar dapat melukaiku. Begitu kita bertarung, meskipun aku bisa menang karena aku lebih mengenal tempat ini, kita akan rusak parah. Bahkan bisa lebih buruk dari tahun itu. Jadi, kita tidak boleh gegabah. Setelah tim Xian pergi untuk waktu yang lama, Xiao menjadi tenang. Sambil merenung, dia berkata, aku harus pulih dengan cepat. Jika aku tidak dapat memurnikan klon Desolate untuk melakukan itu, aku harus mencari cara lain. Kita harus pergi ke Sea Domain of Nihility. Selama aku pulih sepenuhnya, aku dapat mengalahkan Devor dan Desolate. Sekarang ini adalah kompetisi untuk melihat siapa yang pulih lebih dulu. Aku mengerti, kata Tianxie. Xiao menatapnya dan merasa sedikit kecewa. Dia telah melatih Tianxie sendiri, namun, karena kondisi wilayah Desolate, alam Tianxie tertahan. Dia belum mencapai alam leluhur wilayah.
Dia tidak dapat membantunya dalam pertempuran di masa depan jika dia tidak mencapai alam leluhur wilayah. Dia menghitung dan khawatir tentang perang yang akan datang. Grace Mainland diam-diam terbang melalui cekungan ruang angkasa yang kacau. Tanpa Xiao mengganggu mereka, planet itu dilindungi dengan baik oleh Hiro dan Montesi. Cekungan ruang angkasa yang kacau tidak dapat memengaruhi Grace Mainland, jadi makhluk-makhluk di benua itu masih dapat berkultivasi dengan energi langit dan bumi di sana. Semuanya berjalan lancar dan ideal. Xian juga menjadi tenang. Sebelum mereka mencapai pintu masuk wilayah, dia bisa menikmati waktu damai yang singkat. Keluarga yang telah menampung para prajurit dari bintang-bintang lain ke pulau-pulau di laut tak berujung di daratan Grace. Keluarga Sang, keluarga Wu, keluarga Xiao, dan Sekte Dewa Gu tinggal di sana untuk sementara waktu. Mereka semua adalah tokoh di tingkat penguasa. Karena mereka tidak punya banyak waktu, mereka tidak bisa membawa semua anggota pasukan mereka. Mereka hanya bisa membawa keluarga mereka dan berteleportasi dengan Xian ke daratan Grace. Di sebuah pulau, keluarga Sang, keluarga Wu, keluarga Xiao, Sekte Dewa Gu, dan Yusan dari wilayah bintang hujan api berkumpul, menyaksikan langit yang luas tanpa matahari, bulan, atau bintang apapun. Anlia, Yusan, dan Sang Chen tampak putus asa, mendesah. Xian membiarkan kita menginap bersama. Apa yang ingin dia katakan pada kita? Sazao sedang bermain dengan serangga gunya sambil menggelengkan kepalanya dengan enggan, kita jauh dari rumah kita, dan kita tidak tahu masa depan kita. Perasaan ini, aku tidak enak badan. Jadi, tanah air kita dibantai. Anlia masih punya harapan. Kita tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Jika Xian tidak berbohong kepada kita, wilayah Desolate sekarang tidak cocok untuk kita tinggali lagi. Jika kau kembali ke sana, Desolate akan membunuhmu, kata Yusan. Pada saat mereka berbicara, Xian muncul di antara mereka seperti hantu. Melihat Yusan, Sang Chen, Sang Yingyue, dan wajah-wajah lain yang dikenalnya, Xian merasa sedikit tersesat. Tahun itu, ketika wilayah bintang Agate diserbu dan diserang oleh klan dewa, orang-orang itu tidak ragu untuk membantunya. Xian selalu mengingat kebaikan mereka. Jadi, ketika kiamat datang di wilayah Desolate, dia telah mengerahkan banyak upaya untuk mengumpulkan mereka. Namun, saat mendengarkan percakapan mereka, Xian tahu mereka belum kehilangan harapan. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Itulah yang kulihat saat aku mendapatkan origin milik Audrey. Beginilah penampakan Desolate hari ini. Energi bintang bergejolak dan menciptakan pemandangan di atas kepala Xian. Dalam pemandangan itu, begitu banyak planet yang Sang Chen dan yang lainnya tahu telah meledak, altar jiwa mereka hancur seperti kembang api dimanapun benua kuno itu lewat. Para prajurit yang mereka kenal tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Mereka langsung disingkirkan. 3 area bintang telah bergabung bersama untuk menciptakan Desolate Territory yang sebenarnya. Namun, hari ini, bintang kehidupan yang paling hidup di Desolate Territory membuat makhluk mereka hidup dalam kesengsaraan sementara para prajurit hancur di mana-mana. Bagaimanapun, manusia biasa tidak terpengaruh dalam kalpa ini. Sang Chen telah menyaksikan bintang kehidupan yang biasa mereka kunjungi dan para prajurit yang mereka kenal meledak dengan altar jiwa yang meledak. Mereka memucat melihat pemandangan ini, terengah-engah. Sekarang, mereka telah menyadari bahwa jika mereka tidak pergi, korban genosida yang mengerikan itu adalah mereka. Mereka tidak merasa marah lagi. Mereka kini sepenuhnya mempercayai Xian, karena mereka tahu bahwa ia telah dengan paksa menjauhkan mereka dari takdir yang mematikan. Xian, terima kasih. Kami mengerti sekarang. Akhirnya kami mengerti. Anlia terdengar putus asa. Semua orang berterima kasih kepada Xian karena telah menyelamatkan mereka. Para tetua keluarga Wu dan keluarga Bai kini tahu bahwa langkah terbaik mereka adalah mengirim prajurit mereka ke Agate Star Area tahun itu. Jika mereka tidak menolongnya tahun itu, mereka akan binasa saat ini, tanpa sempat bertahan hidup. Pulau Reinkarnasi, Laut Kiara, Laut Tak Berujung. Pulau itulah tempat keluarga Xia tinggal dan berkultivasi. Kaisar Yang Tian telah mengatur agar keluarga Xia tinggal di pulau itu. Ada beberapa rumah bambu yang indah dan nyaman di tepi Pulau Reinkarnasi, dan Xia Xinyan berkultivasi di sana.
Para prajurit Liga Pertarungan juga tinggal di Pulau Reinkarnasi. Feng Han, Feng Yan, dan Qin Ze menganggap pulau itu sebagai rumah baru mereka. Mereka semua tahu tentang pembantaian mengerikan di wilayah terpencil, dan akan sangat sulit untuk kembali ke sana. Jadi, mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang aneh dan baru di sini. Sebuah siluet mendarat di Pulau Reinkarnasi, berjalan langsung ke tempat Xia Xinyan berkultivasi. Dia adalah The Charlos, guru besar kekuatan luar angkasa Upanishad. Xia Xinyan mengenakan gaun hijau panjang yang elegan, menghadap ke laut biru yang dalam. Melihat The Charlos, dia cukup terkejut. Apakah Anda di sini untuk menemui saya? Untuk apa, Tuan? The Charlos mendesah dalam hati saat dia mengeluarkan sebuah buku tipis dan kecil. Sampul buku itu memiliki banyak garis ruang yang rumit dan berliku-liku dengan energi ruang yang jelas terpancar darinya. Kamu harus membaca dan memahami Upanishad kekuatan ruang dalam buku ini. Upanishad kekuatanmu sendiri dan Upanishad kekuatan ruang dapat mengeluarkan teknik segel agung yang telah dipahami guruku tahun itu. Dia memberitahu dia keinginan gurunya, lalu berkata, aku tidak bermimpi menjadi gurumu, karena aku tahu aku tidak memenuhi syarat. Tapi, aku memohon padamu untuk mengolah Upanishad kekuatan ruang, sehingga kamu dapat menggunakan warisan dari guruku ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Xia Xinyan terkejut. Ketika The Charlos memberinya sejumlah besar kekuatan dewa, dia skeptis tentang motivasinya. Dia pikir dia punya rencana yang tidak dia ketahui. Dia waspada, karena dia pikir dia punya rencana pemberontakan. Dan sekarang, dia akhirnya mendapatkannya, membuatnya lebih menghormatinya. Untuk memenuhi keinginan gurunya, The Charlos telah memberikan harta karun seperti itu, yang sangat mengejutkan Xia Xinyan. Dia mengangkat tangannya karena ingin menerima buku tipis itu. Swoosh! Namun pada saat itu, sosok mungil tiba-tiba muncul. Dia tersenyum dan meraih buku itu. Ketika dia memegangnya, wajahnya tampak aneh. Sesuatu tentang laut besar itu kedengarannya menarik bagiku. Mari kita lihat apakah Upanishad kekuatan ruang angkasa layak untuk dikembangkan. Dia adalah Montesi, ahli alam leluhur wilayah dari klan hantu. Pada saat ini, dia adalah orang penting yang melindungi Grace Mainland dari bahaya di cekungan ruang angkasa yang kacau. Saat melayang di awan Grace Mainland, dia melihat seorang pria mendekati Xia Xinyan. Karena dia menganggap Xia Xinyan sebagai satu-satunya muridnya, dia berencana untuk membicarakan hal ini dengan Xian. Dia telah memutuskan untuk memberikan warisan Upanishad kekuatan waktu kepada Xia Xinyan. Dia melihat The Charlos memberikan Xia Xinyan sebuah buku tipis, memintanya untuk mengolah kekuatan ruang Upanishad, yang langsung membuatnya waspada. Xia Xinyan telah mengolah kekuatan waktu Upanishad ke alam yang lebih tinggi, tetapi mengolah kekuatan ruang Upanishad sekarang bukanlah langkah yang baik. Montesi berpikir bahwa hal itu akan memengaruhi perkembangan Xia Xinyan. Jadi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Menggabungkan waktu dan ruang untuk menciptakan lautan waktu dan ruang, membekukan waktu dan ruang. Montesi memasang wajah meremehkan, tetapi setelah membaca buku kecil itu beberapa saat, hatinya terguncang saat matanya berbinar. Itu ide yang menarik. Oh wow, bahkan ada urutan yang jelas. Lumayan, itu memang mungkin. Kemudian, dia berkata, gadis kecil, kamu tidak perlu mengolah kekuatan ruang Upanishad. Mencampur kekuatan Upanishad akan memengaruhi kemajuanmu. Karena kamu hanya mengolah satu kekuatan Upanishad, kamu adalah biji emas yang belum dimurnikan. Setelah aku membentukmu, kamu akan mencapai pencapaian yang luar biasa. Montesi memegang buku itu, menoleh ke The Charlos dan berbicara dengan lemah, mengenai teknik segel agung ini. Aku akan berbicara dengan Xian untuk melihat apakah dia tertarik mencobanya bersamaku. Wajah The Charlos membeku. Montesi berada di langit kedua alam leluhur wilayah. Dia adalah eksistensi yang tak tertandingi di domain laut kehampaan. Bagaimana mungkin The Charlos memberontak terhadapnya? Apa yang harus dia lawan dengannya? Dia tampak sedih, berdiri bingung karena dia tidak tahu apa atau bagaimana harus membalas. Dia hanya bisa menghela nafas. Kamu datang ke sini, Montesi memutar sejumput rambutnya di jarinya, mengirim pesan kepada Xian. Tidak jauh dari mereka, Xian tengah menjelaskan situasi terkini kepada Sang Chen, Yusan, dan yang lainnya.
Ia menerima pesan itu, jadi ia menghibur kelompok prajurit itu dan berangkat menuju Pulau Reinkarnasi. Precursor Montesi, mengapa kau memanggilku ke sini? Xian datang, lalu berjalan ke Xia Xinyan dan berseri-seri. Oh, aku mengerti. Kau datang ke sini untuk meminta gadisku. Haha, karena aku tahu kau mengolah kekuatan waktu Upanishad, aku ingin memintamu untuk mengangkatnya sebagai muridmu. Sepertinya kau punya ide yang sama, bukan? Xinyan, Precursor Montesi adalah ahli yang tak tertandingi dalam kekuatan waktu Upanishad. Sangat baik bagimu untuk mengikutinya. Xian berkata dengan wajah tegas. Di alam semesta yang luas ini, hanya dia yang mengolah kekuatan waktu Upanishad ke alam leluhur teritori. Kau seharusnya tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Xia Xinyan tergerak, matanya bersinar cerah. Beberapa detik kemudian, dia tersenyum sambil membungkuk kepada yang lain, aku ingin tahu apakah aku memiliki keberuntungan ini, pendahulu. Ahaha, Montesi tertawa riang, sulit bagimu untuk menemukan seorang guru yang mengajarkan Upanishad kekuatan waktu, dan sama halnya bagiku untuk menemukan murid yang baik. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah memutuskan. Bahkan jika anak ini Xian tidak menginginkannya dan aku harus mencurimu, aku pasti akan melakukannya. Mendengarnya, Xia Xinyan tersenyum manis, jadi, guru setuju untuk menerimaku. Tentu saja, aku setuju. Montesi senang. Dia menyerahkan buku tipis itu kepada Xian. Lihat, teknik ini sangat menarik, menggunakan kekuatan ruang dan waktu Upanishad untuk menyegel ruang dan menghentikan waktu. Itu adalah segel yang mutlak. Menurut penulis, jika para ahli yang mengolah kekuatan ruang dan waktu Upanishad bekerja sama, segel itu dapat membatasi seluruh wilayah. Itu mirip dengan segel es permanen. Xian terkejut. Dia menerima buku itu dan mempelajarinya dengan saksama. Guru De Charlos dan Ming Hao adalah seorang ahli legendaris. Dia dulunya adalah seorang Grandmaster dalam kekuatan ruang Upanishad, mencapai puncak yang luar biasa. Dia telah bertarung melawan Bloodthirsty dan dikalahkan. Setelah itu, kekuatan korosi Upanishad telah mengikisnya hingga mati. Setelah kekalahannya, dia menghabiskan sisa hidupnya yang singkat untuk mencari cara menghadapi Bloodthirsty. Teknik dalam buku tipis ini adalah serangan fatal yang telah dia ciptakan. Itu membutuhkan penggabungan kekuatan ruang dan waktu Upanishad untuk mengeluarkan segel besar yang dapat menyegel segalanya, baik itu ruang atau setitik debu. Menurutnya, ahli harus menggunakan kekuatan ruang Upanishad untuk menciptakan ruang kecil untuk membatasi target dan kemudian menyegel ruang itu sepenuhnya. Batasan ruang dapat menahan tubuh makhluk itu, tetapi tidak dapat menghentikan jiwa. Dengan kata lain, makhluk dengan kecerdasan dapat menggunakan energi jiwa, yang berarti dapat menggunakan energi gelap untuk menghancurkan ruang itu. Namun, jika ahli menyegel bahkan waktu selama proses ini, ketika waktu berhenti, pikiran dan jiwa makhluk itu tetap. Jiwa akan terhenti pada saat tertentu, jadi, makhluk yang terkurung itu tidak dapat berpikir atau menggunakan energi jiwa. Ruang akan membatasi tubuh, dan waktu akan menghentikan pikiran. Ketika dua kekuatan Upanishad digunakan pada saat yang sama, bersama-sama, mereka dapat mengunci tubuh dan jiwa target, yang akan menjadi segel sejati. Target tidak akan dapat menggunakan energi tubuh, dan reaksi naluriahnya tidak akan dapat merobek ruang yang membatasi. Pada saat yang sama, jiwanya tidak akan dapat berpikir untuk mendesak kekuatan Upanishad atau energi gelap untuk menghancurkan kurungannya. Dia akan dipenjara dalam waktu dan ruang yang tetap, kecuali seseorang membantunya, target tidak akan pernah bangun. Secara teoritis, jika para ahli cukup kuat untuk melemparkan segel besar ini, mereka tidak hanya dapat membatasi beberapa makhluk, tetapi juga seluruh wilayah dengan planet dan gas. Meskipun gurumu sudah tiada, teknik yang diciptakannya benar-benar hebat. Xian mempelajari buku itu, dan wajahnya berubah. Beruntung gurumu tidak mengolah kekuatan waktu Upanishad. Kalau tidak, begitu dia bisa mengeluarkan segel besar itu, bahkan jika haus darah tidak dibunuh oleh klan dewa, gurumu akan mampu menyegelnya sepenuhnya. Petik 2. Kau harus mempelajari teknik itu. Mungkin, kita akan membutuhkannya nanti. Bagaimanapun, kau tidak perlu mengolah dua kekuatan Upanishad pada saat yang sama, karena dua ahli yang mengolah dua kekuatan Upanishad tertentu dapat bergandengan tangan untuk menciptakan efek yang sama.
Montesi tersenyum lembut dan berjingkat untuk menepuk bahu Xian. Jangan khawatir, aku akan memberikan Xin Yan kekuatan Upanishad. Nanti, kalian bisa bergandengan tangan untuk menyegel siapapun yang kau benci. Bagaimana kedengarannya? Dia tidak mau mengambil buku itu, karena dia pikir akan lebih baik membiarkan Xian menyimpannya, kalau Xin Yan tergerak dan dia ingin mengolah kekuatan ruang Upanishad, yang akan memperlambat kemajuannya dalam mempelajari kekuatan waktu Upanishad. Ikuti aku, kita harus cari tempat untuk bicara. Montesi dengan penuh kasih mengaitkan lengan Xin Yan, membawanya dan berselancar di atas laut dengan senyum cerah dan lebar. Mereka tampak seperti adik perempuan yang memeluk kakak perempuannya. Dengan sosoknya yang mungil seperti gadis kecil, dia sama sekali tidak tampak seperti guru. Kamu harus menyimpan buku kecil ini dan mencari muridmu untuk mengolah kekuatan ruang Upanishad. Wilayah laut kehampaan benar-benar luas. Kamu akan mendapat lebih banyak kesempatan. Menunggu Montesi pergi, Xian menyelipkan buku tipis itu ke tangan De Charlos. Xin Yan dan aku berbeda. Sudah terlambat baginya untuk mengolah kekuatan lain Upanishad. De Charlos memaksakan senyum. Dia mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Xian mengerutkan kening, masih memikirkan tentang segel agung yang menggunakan kekuatan ruang dan waktu Upanishad. Dia mengerti bahwa teknik yang diciptakan oleh guru De Charlos ini benar-benar mengerikan. Dia ingin mencoba untuk melihat apakah itu bisa berhasil. Jika berhasil, segel absolut ini akan sangat berguna, dan bahkan dapat mengubah dunia. Cekungan angkasa yang kacau itu dipenuhi dengan pita-pita angkasa yang terang dan berwarna-warni. Sebuah planet biru bergulir menuju pintu masuk wilayah itu. Di laut tak berujung yang luas, banyak pulau-pulau kecil yang seperti butiran pasir tersebar di setiap sudut. Saat ini, para pejuang dari berbagai ras berkumpul di pulau-pulau itu. Daerah-daerah lain di benua ini tetap sama. Manusia biasa takut ketika dunia berubah. Namun, setelah mereka mengetahui bahwa tidak ada yang membahayakan hidup mereka, mereka terus hidup dalam damai. Hanya laut tak berujung dengan banyak kerumunan pejuang dari daerah bintang lain yang telah menjadi daerah yang paling hidup dan ramai. Di balik pegunungan di Pulau Abadi, Hiro, Montesi, Dracula, dan para ahli lainnya berkumpul oleh Xian. Hiro berkata, wilayah laut ketiadaan sangat spektakuler. Tempat itu kacau dan terdistorsi, tempat bintang kehidupan normal tidak dapat bertahan hidup. Medan magnet di sana akan menarik energi bumi dan surga pada bintang kehidupan. Setelah kita melewati pintu masuk wilayah, saya sarankan kita pindahkan planet ini ke wilayah alami. Klan Tulang Putih kita memiliki banyak wilayah alami. Jika Anda tidak keberatan, karena klan Tulang Putih Anda memiliki wilayah alami, menurut Anda klan hantu kita tidak memilikinya. Xian dan Meiji dari klan saya bersama. Dia dapat dianggap sebagai separuh anggota. Mengapa dia pergi ke wilayah alami klan Tulang Putih? Montesi memutar matanya dan menyela Hiro. Kemudian, dia menoleh ke Xian dan berseri-seri seperti bunga. Saya dapat mengelola dan memberi Anda wilayah alami. Anda akan menjadi penguasa wilayah. Bagaimana menurut Anda? Xuan He, Ming Hao, Frederick, Kaisar Yang Tian, Fu Wei, dan Blood Devil ada di sini karena mereka adalah tokoh yang dapat memengaruhi keputusan Xian di Grace Mainland. Bagaimana Anda mengkategorikan wilayah? Xuan He menyela. Gai menjelaskan dengan mudah, tentu saja kami telah mengkategorikan wilayah. Wilayah tersebut mencakup wilayah yang telah disempurnakan dan wilayah alami. Biasanya, kondisi wilayah yang disempurnakan sangat ekstrim. Misalnya, setelah seorang prajurit mengolah kekuatan api Upanishad ke alam leluhur wilayah, ia dapat menciptakan wilayah. Namun, wilayah semacam ini hanya memiliki satu atribut. Wilayah itu akan dipenuhi dengan api dan lahar panas. Tempat seperti itu hanya cocok untuk para prajurit yang mengolah kekuatan api Upanishad. Para prajurit di alam leluhur wilayah dapat memurnikan dan menaikkan tingkat awal mereka ke wilayah. Atribut wilayah tersebut sesuai dengan kekuatan Upanishad yang telah diolah oleh para ahli. Jika ahli tersebut hanya memiliki satu kekuatan Upanishad, wilayahnya hanya memiliki satu atribut. Biasanya, wilayah seperti ini tidak cocok untuk makhluk tingkat rendah. Selain itu, wilayah ini tidak terbuka untuk dunia luar. Gai menatap Hiro dan Dracula.
Melihat mereka mengangguk padanya yang menunjukkan bahwa dia harus menjelaskan lebih lanjut, dia melanjutkan, wilayah seperti ini memiliki seorang master. Tinggal di wilayah seperti itu berarti bahwa master dapat mengendalikan hidupmu. Jadi, tidak banyak orang yang berani berkultivasi di wilayah orang lain kecuali mereka tunduk pada master wilayah. Mendengarnya, Xuan He dan Ming Hao saling memandang dan mengangguk karena mereka mengerti. Itu tidak benar, Xian menyipitkan matanya dan mengusap dagunya saat kecurigaannya meningkat. Wilayah terpencil adalah wilayah yang halus, kan? Namun, wilayah itu tidak hanya memiliki satu atribut. Banyak atribut seperti petir dan guntur, es, api, bahkan kematian dan kegelapan dapat dibudidayakan di sana. Itu berbeda dari apa yang baru saja kamu katakan. Pada saat ini, hero dari klan tulang putih tersenyum dan menengahi. Di antara sekian banyak wilayah di alam semesta yang luas ini, wilayah terpencil adalah pengecualian. Aku yakin tidak ada satupun wilayah halus yang ku kenal yang seaneh dan semagis wilayah terpencil. Kemudian, Hiro menatap langit di atas kepalanya saat lautan emas cemerlang muncul. Perlahan, itu menjadi lautan cahaya emas yang kabur. Di dalam atmosfer emas yang tebal, beberapa planet logam bergerak dan melepaskan aura logam yang dingin. Itu adalah wilayah logam. Ambil wilayahku sebagai contoh. Itu hanya cocok untuk para pejuang dengan Upanisad kekuatan logam. Tentu saja, hanya para pejuang alam rendah yang bisa mendapatkan keuntungan di sana. Para pejuang di alam dewa asli dan di atasnya akan terpengaruh oleh pemahamanku tentang Upanisad kekuatan logam jika mereka berkultivasi di wilayahku. Itu akan menjadi batasan bagi mereka. Hiro menunjuk ke wilayah logam dan menjelaskan lebih lanjut, sebagian besar wilayah lain tampak seperti milikku. Dengan Upanisad kekuatan yang berbeda, wilayah-wilayah itu akan tampak sedikit berbeda. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa mencapai tingkat magis seperti wilayah terpencil. Berhenti sejenak, Hiro melanjutkan, karena Desolate adalah makhluk absolute beginning, ia mengetahui banyak hal misterius dan menakjubkan. Mungkin juga itu terkait dengan senjata ilahi yang dimilikinya. Kudengar senjata ilahi Desolate terkait dengan penciptaan surgawi. Itu juga alasan mengapa makhluk absolute beginning lainnya mengincar Desolate. Senjata ilahi absolute beginning yang terkait dengan penciptaan surgawi. Wajah Xian menunjukkan rasa takutnya. Ia berpikir dan kemudian berkata, jadi wilayah Desolate adalah alien di antara wilayah yang disempurnakan. Kecuali itu, tidak ada wilayah yang terlihat seperti itu. Hiro, De Charlos, dan Montesi mengangguk. Bagaimana dengan wilayah alami? Tanya Xian. Mudah untuk menjelaskannya. Wilayah alami diciptakan oleh alam. Biasanya, energi bumi dan surga di wilayah ini tidak setebal energi di wilayah yang sudah dimurnikan. Bahkan kondisi di sana bisa sedikit lebih keras, para prajurit dengan kekuatan Upanisad yang berbeda dapat hidup dan tumbuh di sana. Montesi tersenyum, wajahnya yang mungil cantik. Kau akan tahu lebih detail saat kita sampai di sana. Baiklah, aku akan memilih wilayah terbaik dari wilayah alami yang telah dikelola klan Pantom kita. Jika kau setuju, saat kita melewati pintu masuk wilayah, aku akan membuat jalan masuk. Bagaimana menurutmu? Semua orang menoleh ke Xian. Setelah begitu banyak insiden, Xian telah menjadi pemilik sebenarnya dari benua ini. Hanya keputusannya yang dihargai. Jika dia setuju, yang lain tidak dapat ikut campur. Benarkah Grace Mainland tidak dapat berada di Sea Domain of Nihility? Xian ragu-ragu. Wilayah laut kehampaan itu kacau dan terpelintir oleh medan magnet jahat. Begitu planet normal masuk ke medan magnet yang terpelintir itu, planet itu akan hancur berkeping-keping. Tidak seorang pun tahu penyebabnya, tetapi itu benar. 7 klan besar telah mengujinya. Kami mengirim bintang kehidupan normal ke sana dan melihatnya hancur tak lama kemudian. Hiro menasihati. Dia tidak ingin Xian mencoba karena mereka telah mengujinya ratusan kali. Jadi, aku harus memilih wilayah klan tulang putihmu atau klan hantu. Xian memaksakan senyum. Tidak ada pilihan lain, kata Hiro dan Montesi bersamaan. Kalau begitu, kita harus memilih yang dekat dengan kedua klan. Tolong atur itu untukku. Dia melirik Meiji dan melihat mata indahnya memohon, jadi dia menambahkan, ya, yang milik klan hantu. Mata Meiji tampak senang. Montesi juga tersenyum. Hiro tampaknya telah meramalkan itu.
Dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, menarik Montesi ke samping untuk berdiskusi lebih lanjut. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi saat kita tiba di negeri asing. Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku harus meninggalkan rumahku dan tinggal di negeri asing, desah Blood Devil. Semua wilayah itu memiliki pintu masuk ke si Domain of Nihility. Biasanya, suatu wilayah adalah tempat yang cocok bagi manusia biasa dan prajurit alam rendah untuk tinggal dan berkultivasi. Setelah para prajurit mencapai level tertentu, mereka dapat pergi ke si Domain of Nihility. Si Domain of Nihility adalah pusat dari semua wilayah. Meskipun energi di sana aneh dan terdistorsi, ia juga menyembunyikan banyak keajaiban yang tidak diketahui dan misterius. Itu adalah tempat yang jauh lebih cocok bagi para prajurit alam tinggi untuk menjelajahi dan melakukan petualangan untuk berlatih. Kaisar Hiu Laut tiba-tiba berbicara setelah terdiam selama itu. Ia menatap Ming Hao dan Xuan He dan berkata, kalian dapat menetap di planet ini di wilayah klan hantu. Para prajurit di level kalian dapat pergi ke domain laut kehampaan melalui pintu masuk wilayah untuk mengembangkan diri di arena yang lebih besar. Cucu dan bawahan kalian dapat tinggal untuk berkultivasi di planet ini. Sementara mereka berdiam diri, Kaisar Hiu Laut dan Shenren seperti orang luar yang tidak berbaur dengan para prajurit di sekitarnya. Saat mereka hendak mencapai pintu masuk wilayah hari ini, ia akhirnya berbicara dengan Xian. Sambil tampak termenung sejenak, ia berkata, Xian, benua ini memiliki energi bumi dan surga yang tebal. Sangat bagus untuk para prajurit alam rendah untuk berkultivasi, terutama wilayah laut ini. Ia memperhatikan laut tak berujung di belakangnya. Dasar laut ini juga memiliki anggota klan laut. Namun, wilayah mereka terlalu rendah. Jika Anda tidak keberatan, sebelum Anda memasuki wilayah klan hantu, mohon beri saya waktu 15 menit. Saya ingin membawa orang-orang saya di dasar laut pemusnahan untuk tinggal di dasar laut tanpa akhir. Jangan khawatir, saya akan mengendalikan mereka dengan baik. Saya tidak akan membiarkan mereka memengaruhi anggota klan laut di bawah laut ini. Jika dia mengatakan itu, tentu saja, dia telah memperhitungkannya. Karena dia telah membantu Xian dengan menyerang Neptunus dan Ferel di bawah laut pemusnahan, dia telah menyinggung kelima klan, yang telah banyak mengganggu klannya. Dia merasa kasihan pada orang-orangnya karena kelima klan itu selalu mengincar mereka. Di Grace Mainland, dia telah mengamati untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa energi bumi dan surga di daerah ini benar-benar tebal. Dasar laut tanpa akhir benar-benar cocok untuk para pejuang klan laut. Itu bahkan lebih baik daripada laut pemusnahan. Dia tergerak dan dia telah mencoba mencari kesempatan untuk berbicara dengan Xian. Kali ini aku mengundangmu ke wilayah Desolate untuk membalas budimu. Tidak disangka Desolate terbangun lebih awal, jadi kita harus pergi. Aku benar-benar minta maaf tentang ini. Tentu saja, aku mendukungmu. Selain itu, aku ingin meminta perhatianmu kepada anggota klan laut di Laut Tak Berujung. Tolong bantu mereka meningkatkan wilayah mereka, kata Xian. Kaisar Hiu Laut tampak senang sambil tersenyum, terima kasih. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Dracula menarik Xian ke samping, wajahnya tegas. Dia adalah pria tertua di klan Tulang Putih. Karena Xian telah menghidupkannya kembali, dia berterima kasih. Dia menarik Xian dan menatap matanya, merendahkan suaranya, aku sudah memperhatikan dan aku melihat tanda darah di glabella para prajurit yang telah kau berikan energi. Benarkah? Xian terkejut, ya. Bagaimana dengan tanda itu? Segel ini milikmu, tetapi apakah kau membuatnya sendiri? Tanya Dracula. Tidak, Xian menggelengkan kepalanya. Dracula mengubah raut wajahnya dan berkata dengan serius, kalau begitu, ini merepotkan. Betapa merepotkannya. Xian terkejut saat mencium keseriusan dalam suara Dracula. Dracula tidak langsung menjawabnya. Dia menoleh ke Xuan He dan Frederick, lalu ke Kaisar Yang Tian, Bloodthirsty, dan Fei Lan. Orang-orang itu memiliki tanda yang jelas di dahi mereka. Itu hanya tanda kecil, tetapi itu memisahkan para prajurit Bloodthirsty Force dan yang lainnya. Bertahun-tahun yang lalu, Bloodthirsty yang telah menerima 8 kekuatan jahat Upanishad-nya memberi para pengikutnya tanda awan darah di dahi mereka. Hanya anggota Bloodthirsty Force yang memiliki tanda ini seolah-olah itu adalah puncak dari 8 cabang besar. Apakah itu masalah? Xian menjadi gugup.
Kita harus bicara di tempat lain. Tempat ini tidak nyaman. Dracula merenung sejenak, melompat, dan menjauh dari tanah abadi. Ada banyak pulau dan pulau kecil di sekitar pulau abadi. Meskipun itu hanya pulau berbatu, mereka juga memiliki energi bumi dan surga yang melimpah. Dracula terbang ke pulau terpencil. Setelah mendarat, dia menata pikirannya dan berbicara dengan Xian segera setelah dia tiba. Aku yakin kau pernah melihat tanda serupa pada pelayan Hui dan Devor. Misalnya, budak jiwa Hui memiliki tanda ular hijau tua dan bawahan Devor memiliki tanda pusaran gelap. Itu benar, Xian mengangguk. Anggota klan Devoring seperti Edgar dan Labit tidak memiliki tanda yang sama. Kau tahu kenapa? Kenapa? Edgar dan Labit diciptakan oleh darah, tubuh, dan jiwa Devor. Devor menganggap mereka sebagai anaknya. Tentu saja, dia tidak akan memberi tanda budak jiwa pada mereka. Tanda itu adalah tanda perbudakan. Begitu mereka mendapatkannya, mereka harus menjadi pelayan yang tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan mereka sebagai budak. Dracula menarik napas dalam-dalam, wajahnya tegas. Juga, tanda jiwa itu sangat kejam. Itu memiliki aura yang sama dengan Tuan. Ketika Tuan meninggal, budak jiwa akan terpengaruh. Jiwa mereka akan musnah seketika. Devor menganggap Edgar, Labit, dan para prajurit klan Devoring sebagai anak-anaknya, bukan budak. Jadi, mereka tidak memiliki tanda jiwa. Dia adalah pendahulu paling kuno. Dia adalah makhluk dengan kecerdasan tinggi yang lahir setelah era awal mutlak. Dia tahu betapa ganas dan kejamnya makhluk-makhluk awal mutlak yang kuat itu. Tanda jiwa adalah sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh makhluk-makhluk awal mutlak. Begitu para prajurit itu tercetak, jiwa dan kehidupan mereka terkurung. Mereka harus menjadi budak seseorang selama sisa hidup mereka. Tanda ini adalah sangkar yang bisa mengikat para prajurit sampai mereka mati. Mendengarkan Dracula, Xian merasa dingin. Dia mengerti mengapa Dracula ingin merahasiakan percakapan ini dari Xuan He, Ming Hao, dan Frederick. Jika Xuan He, Ming Hao, dan yang lainnya tahu bahwa mereka memiliki tanda perbudakan, bagaimana perasaan mereka? Tandaku sudah ada sejak aku mendapatkan warisan. Xian mengusap keningnya yang mulus tanpa bekas. Tanda yang ada di jiwanya tidak muncul di kulitnya seperti Xuan He. Hanya saat dia mengirimkan energinya ke yang lain, tanda itu muncul samar-samar. Jika seserius ini, apakah aku budak jiwa seseorang? Xian mengubah wajahnya, matanya memancarkan cahaya tajam. Tanda ini berasal dari Bloodthirsty. Dia bukan makhluk absolute beginning. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Karena tanda itu masih ada, apakah benar dia masih hidup? Serangkaian keraguan muncul di kepalanya. Dia mengusap cincin pembuluh darah dan mencari-cari di antara ingatannya. Menelan altar jiwa Putai, dia mendapatkan semua ingatan roh cincin. Saat ini, dia mencari dengan hati-hati. Namun, dia tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan tanda itu di ingatan Putai. Dia tidak menemukan apapun yang berhubungan. Itu membuatnya semakin khawatir. Dia tahu itu tidak baik. Dracula menatapnya, matanya dalam. Setelah beberapa saat, dia menekankan setiap kata. Tanda darah itu seharusnya adalah gumpalan terakhir dari Bloodthirsty. Xian merasakan sesuatu meledak di kepalanya. Jiwa Bloodthirsty yang tersisa. Raja Iblis Agung dari wilayah Desolate, yang telah membungkam Devor, belum mati. Apakah dia seberani itu? Sebelum percakapan ini, aku telah bertanya kepada Xuan He dan Ming Hao tentang ciri-ciri Bloodthirsty. Dia diciptakan oleh Desolate dari esensi 4 makhluk besar. Namun, Devor telah memengaruhinya dan memberinya kekuatan Devoring Upanishad dengan 8 kekuatan jahat Upanishad. Bloodthirsty sebenarnya adalah bagian dari makhluk absolute beginning. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah makhluk absolute beginning. Dia mendapatkan kekuatan dari tubuh Desolate, jadi dia tahu teknik rahasia tanda jiwa. Tidak sulit untuk menjelaskannya. Suara Dracula serius, wajahnya serius. Dengan ciri-ciri magis dari tanda jiwa, jika itu adalah tanda jahat, saat Bloodthirsty mati, Xuan He, Frederick, dan mereka yang memiliki tanda akan langsung binasa. Petik 2. Xuan He masih hidup. Jadi, ada 2 cara untuk menjelaskan ini. Tanda jiwa itu mungkin bukan tanda jahat. Dia mati, tetapi budak jiwanya masih hidup. Jika itu adalah tanda jahat, maka dia belum mati.
Seberkas jiwanya masih ada di dunia ini. Tanda di jiwa inangmu seharusnya menjadi tempat berlindung seberkas jiwanya yang terakhir. Berhenti sejenak, Dracula mendesis, jika itu benar, maka suatu hari, dia bisa bangun dan menggunakan tanda itu untuk menggantikanmu, menggunakan darah, daging, dan altar jiwamu untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Itu seperti guntur yang menggelegar di otak Xian. Wajahnya menjadi gelap dan menyeramkan. Dracula menoleh padanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika Xian cukup tegas, dia akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi, dia hanya memperhatikannya dalam diam. Xian memancarkan aura suram dan dingin seperti es. Setelah kurang dari 10 menit, dia tersenyum, apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih padamu. Apapun itu, aku akan melakukannya sekarang. Aku akan memotongnya. Dracula mengangguk padanya, kalau begitu, aku bisa menenangkan pikiranku. Dia tidak berlama-lama dan berubah menjadi cahaya suram, meninggalkan tempat itu. Setelah dia menghilang, Xian terdiam cukup lama. Tiba-tiba, dia menggali tanah pulau itu. Ketika tubuhnya menghilang, lapisan awan gelap bergolak. Petir menyambar di dalam awan gelap saat mereka menciptakan penghalang yang dapat mencegah semua jenis aktivitas penginderaan kesadaran jiwa. Bahkan para prajurit di level hero dan Montesi tidak dapat menyusup ke tempat ini. Karena ini adalah Grace Mainland, benua itu milik Xian. Di dalam pulau kecil itu, batu dan jiwa yang kaku terpisah secara alami seolah-olah seorang dewa baru saja menciptakan ruang batu polos di sana. Ruang batu ini tertutup sehingga angin atau cahaya tidak dapat berkunjung ke sini. Xian tinggal di dalam ruangan dan mulai mengamati altar jiwanya. Dia mengumpulkan kesadaran jiwanya dan menciptakan gelombang yang bergulung-gulung untuk mengikat jiwa inangnya. Jiwa inang yang transparan yang melayang di atas incipient extend memiliki tanda darah kecil di dahinya yang terdapat banyak garis jiwa yang menggeliat seperti ular kecil. Telan. Lubang hitam itu muncul dan berubah menjadi pusaran hitam yang menyusut lalu memasuki jiwa inang melalui dahi. Pusaran air hitam itu menghadapi tanda itu jika terjadi sesuatu yang tidak dapat ditangani Xian. Sekelompok cahaya bintang datang bersama kematian, kegelapan, dan banyak kekuatan Upanishad lainnya untuk mendirikan penghalang di dalam lubang hitam itu. Setelah semuanya siap, Xian berubah menjadi pancaran cahaya yang melesat menembus tanda itu. Itu adalah pertama kalinya dia menemukan tanda darah di jiwanya. Awan merah yang tampak seperti terbuat dari darah berkumpul. Saat kesadaran jiwa Xian masuk ke sana, dia tiba-tiba merasa kesal seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan hatinya. Dia ingin tenggelam dalam keinginan untuk membantai. Itu adalah efek dari lautan awan darah. Kesadaran jiwanya melayang di atas lautan awan. Dia mengamati untuk merasakan apakah ada aura di sini. Dia ingin memecahkan masalah yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, lautan awan mulai berputar. Gambar-gambar yang jelas muncul dan Xian dapat melihat seorang pria yang cukup tinggi dan tegap dengan penampilan yang sombong. Dia memiliki rambut merah menyala yang panjang yang menonjolkan matanya yang merah seperti matahari. Dia sedang membantai banyak prajurit. Xian dapat merasakan auranya yang tak terkalahkan dan seperti penguasa melalui gambar-gambar itu. Sebuah getaran dikirim ke kesadaran jiwanya. Xian tersentuh. Itu seperti Demogorgon raksasa di zaman kuno yang menghadap ke langit dan meraung. Demogorgon raksasa itu ingin membunuh semua makhluk dan bahkan merobek gambar yang sedang ditonton Xian untuk melompat ke dunia ini. Itu adalah getaran jiwa yang tidak bisa dia gambarkan. Setiap gambar yang dia tonton menggambarkan Demogorgon raksasa yang menaklukkan bumi dan surga dan menundukkan makhluk lain padanya. Perlahan-lahan, gambar-gambar itu menyusut dan menciptakan gulungan gambar yang jelas. Dalam gulungan gambar itu, sosok kekar berwarna merah darah itu bertarung melawan makhluk besar seperti gurita. Seluruh langit menjadi gelap dan runtuh karena pertarungan mereka. Bintang-bintang di sekitar mereka meledak terus-menerus. Xian memahaminya dengan jelas. Itu adalah pertempuran antara Devor dan Bloodthirsty. Gambar itu membuatnya mendidih dengan antusias seolah-olah dia telah menyaksikan betapa berani dan tak tertandinginya Bloodthirsty dengan matanya sendiri. Gambar terakhir ini adalah kenangan yang telah diukir Bloodthirsty dalam jiwanya. Itu tidak termasuk pertempuran antara dirinya dan dewa penguasa atau dewa penguasa yang mengendalikan banyak ahli untuk melawannya.
Itu membuktikan bahwa Bloodthirsty tidak menganggap Dewa Penguasa Brian sebagai lawan yang setara dengannya. Dalam ingatannya, pertempuran dengan Devor adalah puncak hidupnya. Itu adalah kenangan yang tidak pernah pudar dari benaknya. Saat gambar-gambar itu menghilang, lautan awan darah ajaib menipis saat tanda di jiwa Xian mulai menghilang. Sebuah suara kuno yang samar muncul di kepalanya. Pewarisku, akhirnya, kau datang ke sini. Itu berarti kau hanya selangkah lagi dari alam leluhur wilayah. Ini adalah tanda terakhir yang kutinggalkan di dunia ini. Itu akan lenyap saat ini dan aku akan dikubur seluruhnya. Hidupku, yang baru saja ditunjukkan kepadamu, akan menjadi panduan bagimu untuk terus berkembang. Kepadamu, aku hanya punya satu permintaan, telan dan sempurnakan Desolate dan Devor. Keberadaanku dan seluruh hidupku hanyalah pengorbanan untuk bersaing dengan mereka. Kau adalah pewarisku dan orang yang kupercayai. Tolong bantu aku melenyapkan mereka.